Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 9 Maret 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu serta nasihat nubuat, kiranya Roh-Mu Yesus menguasai hati dan pikiran kami agar kami mengerti dan pekabaran ini menjadi bagian hidup kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Membenarkan Diri Sendiri. Ayat inti terdapat dalam Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Dan pengakuan seseorang bahwa ia tanpa dosa adalah suatu bukti bahwa ia yang membuat pengakuan itu sebenarnya jauh dari kudus. Hal itu disebabkan karena ia tidak mempunyai konsepsi yang benar mengenai kemurnian dan kesucian Allah, atau mengenai bagaimana caranya menjadi selaras dengan tabiatnya. Karena ia tidak mempunyai konsep yang benar mengenai kemurnian dan kekudusan Yesus yang ditinggikan dan permusuhan dan kejahatan dosa, sehingga orang menganggap dirinya suci. Semakin besar jarak antara dia dengan Kristus dan semakin tidak memadai konsepsinya mengenai tabiat ilahi dan tuntutannya, semakin benar ia tampak oleh matanya sendiri. Pengudusan yang diberikan di dalam Alkitab mencakup manusia seutuhnya, roh, jiwa, dan badan. Rasul Paulus berdoa bagi orang-orang di Tesalonika agar semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Sekali lagi ia menulis kepada orang-orang percaya. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Pada zaman Israel kuno, setiap persembahan yang dibawa sebagai korban kepada Allah harus diperiksa dengan teliti. Jika ditemukan cacat pada hewan yang diserahkan, persembahan itu akan ditolak. Oleh karena Allah telah memerintahkan bahwa persembahan itu haruslah tanpa cela. Jadi, orang Kristen dihimbau untuk mempersembahkan tubuhnya menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Agar dapat melaksanakan ini, seluruh kuasa harus disimpan dalam keadaan yang paling baik. Setiap perbuatan yang melemahkan kekuatan fisik atau mental membuat seseorang tidak layak bagi pelayanan kepada Haliknya. Dan apakah Allah akan senang dengan sesuatu yang kurang dari yang paling baik yang kita persembahkan kepadanya? Kristus berkata, "Hendaklah kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu." Mereka yang mengasihi Allah dengan segenap hati ingin memberikan kepadanya pelayanan terbaik dari kehidupan mereka, dan mereka akan terus berusaha membawa seluruh kuasa tubuhnya tetap selaras dengan hukum yang mengembangkan kemampuan mereka untuk melakukan kehendaknya. Mereka tidak akan melemahkan atau mengotori persembahan yang mereka serahkan kepada Bapa Surgawi oleh pemanjaan selera atau hawa nafsu. Setiap pemuasan hawa nafsu dosa cenderung melumpuhkan kemampuan-kemampuan jasmani dan mematikan kemampuan pikiran dan rohani, sehingga firman atau roh Allah hanya memberikan kesan lemah kepada hati. Saudaraku dalam Tuhan, pengudusan yang Alkitab nyatakan mencakup roh, jiwa, dan tubuh. Renungan hari ini mengutip tulisan Paulus yang terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus menyatakan bahwa Allah damai sejahteralah yang menguduskan kita. Apa yang Allah kuduskan? Roh, jiwa, dan tubuh kita.
Nah, jika Allah yang menguduskan, apakah ada andil kita atau usaha kita yang dapat menguduskan diri kita? Mari kita izinkan Alkitab dan Roh Nubuat menjawab. Pertama, kita lihat siapa Allah damai sejahtera tersebut. Ibrani 13 ayat 20 berkata, "Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita." Paulus menyatakan bahwa Allah damai sejahtera ini yang membangkitkan Yesus Kristus. Siapakah dia? Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi, Allah damai sejahtera ini adalah Bapa, dan Allah Bapalah yang bangkitkan Yesus dari antara orang mati. Karenanya, Bapalah Allah damai sejahtera itu, dan Bapalah yang menguduskan kita. Bagaimana caranya Allah Bapa menguduskan kita? 1 Korintus 1 ayat 30 yang berkata, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Allah Bapa menguduskan kita melalui anaknya Yesus Kristus. Oleh karenanya, yang menguduskan roh, jiwa, dan tubuh kita adalah Yesus Kristus. Dasar ini penting sekali kita pahami. Kenapa? Karena ada nasihat Roh Nubuat yang berikut ini. Counsels on Diet and Foods halaman 44, paragraf 1 yang berkata, "Pemanjaan yang keterlaluan, baik dalam hal makan, minum, dan tidur atau melihat adalah dosa." Jika kita tidak hati-hati, bisa saja ada yang memahami bahwa jika kita kendalikan selera dan hal-hal yang disebutkan dalam tulisan ini, maka kita tidak berdosa. Padahal, jika kita baca lebih lanjut dalam halaman 44 paragraf 2 dari buku yang sama, Nyonya White menuliskan, dia menyebutkan buah-buah Roh Kudus, diantaranya ialah pertarakan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Counsels on Diet and Foods halaman 44 paragraf 2. Dalam versi bahasa Inggris, khususnya dalam versi King James, Galatia 5 ayat 23 menyebutkan temperance, atau yang artinya bertarak. Jadi bertarak adalah buah roh. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi penguasaan diri. Dan memang bertarak itu adalah menguasai diri dan tidak melayani keinginan selera. Jadi, buah roh adalah bertarak. Karena itu, jika kita hidup bertarak, itu bukan karena kuat kuasa diri kita, tetapi itu adalah buah dari pekerjaan roh dalam hidup kita. Roh siapa yang mengerjakan? Perhatikan Nyonya White kutip Galatia 5 ayat 24. Ya, Galatia 5 ayat 24. Bahwa barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Pertanyaan, bagaimana caranya menjadi milik Kristus? Paulus yang sama menulis dalam buku Roma ayat berikut ini. Roma 8 ayat 9 yang berkata, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus." Bagaimana caranya untuk menjadi milik Kristus? Kita harus memiliki roh Kristus. Roh Kristus inilah yang menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita. Karenanya, buah bertarak itu adalah buah dari roh Kristus. Perhatikan tulisan Roh Nubuat berikut ini. Yang pertama, The Youth Instructor, Agustus 17 tahun 1899, paragraf 7, yang menuliskan, "Masa depan kita ditentukan oleh cara kita sekarang membiarkan diri kita dipengaruhi. Jika kita menghargai kecenderungan turun-temurun dan mengembangkan kecenderungan kepada kesalahan, memanjakan selera dan hasrat,
kita tidak akan pernah bisa memasuki kerajaan Allah. Tetapi, jika kita berusaha untuk menindas kecenderungan jahat, jika kita mau diperintah oleh Roh Kristus, kita diubahkan. Kita mengambil kuk Kristus ke atas kita dan belajar jalannya. Demikianlah kita menjadi kuat, seperti juga Yusuf, Samuel, dan Daniel. Jelas bahwa yang dapat ubahkan kita hanya Roh Kristus. Karenanya, jika kita mau kalahkan nafsu selera dan hasrat, kita harus mau diperintah oleh Roh Kristus. Sebab Paulus menuliskan, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 10. Yang Paulus maksudkan adalah kita semua. Kita semua ini tidak ada yang benar. Hanya satu yang benar, yaitu Yesus Kristus. Dan karenanya, yang kita perlukan adalah Yesus Kristus untuk kalahkan selera kita dan kuduskan kita. Jadi, pengudusan tubuh bukan hasil usaha kita. Bukan karena kita menahan selera dan hawa nafsu. Tetapi itu adalah pekerjaan Allah Bapa melalui anaknya, Yesus Kristus. Jika kita memutuskan hidup bertarak, atau melakukan reformasi kesehatan, itu bukan hasil usaha diri kita, tetapi karena Roh Kristus yang perintahkan dalam hati kita. Sumber masalah di dalam jemaat atau kelompok tentang reformasi kesehatan atau hidup bertarak adalah tidak semua digerakkan oleh roh yang sama, sehingga ada yang rela hidup bertarak dan ada yang keberatan untuk hidup bertarak. Berapa sering pun kita membuat seminar kesehatan dan program makan sehat. Jika bukan Roh Kristus yang memerintah dalam hati kita, itu akan menjadi masalah. Sebab kita melakukan pembenaran oleh perbuatan diri kita yang kita andalkan. Hati-hati. Ini juga berlaku untuk country living, reformasi pakaian, musik-musik, penggunaan obat-obatan medis dan kimia, doa bertelut, dan sebagainya. Jika bukan Roh Kristus yang memerintahkan hal-hal tersebut untuk kita hidupkan dan lakukan, maka hal-hal tersebut meskipun baik, dapat menimbulkan permasalahan. Oleh karenanya, yang terutama bukan reformasi kesehatan, bukan hidup bertarak atau reformasi lainnya. Yang terutama adalah membuka pintu hati saat Yesus ketuk dan izinkan Yesus masuk dan tinggal bersama-sama dengan kita melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Maka Yesus akan mulai bekerja dalam hidup kita untuk membenarkan dan menguduskan kita. Bagaimana dengan pengudusan roh? Nyonya White pernah menulis surat dan menyatakan hal berikut ini dalam suratnya nomor 47A. Tahun 1902, paragraf 25. Betapa saya berharap bisa berseru dengan suara keras kepada setiap ibu di negeri ini. Ya, meskipun ini bagi setiap ibu, tapi ini juga bagi kita juga semuanya. Apa yang Nyonya White ingin serukan? Kuduskan rohmu melalui kasih karunia yang diberikan Kristus secara cuma-cuma kepada mereka yang meminta kasih karunia-Nya. Roh kita dikuduskan oleh kasih karunia Kristus. Apakah kasih karunia Kristus itu? Kasih karunia Kristus itu adalah Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Lihat kembali pelajaran renungan pagi tanggal 3 Maret. Jadi, yang menguduskan roh kita adalah Kristus itu sendiri, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Bagaimana dengan pengurusan jiwa? Kita baca dalam From Heaven with Love halaman 100 paragraf 2 yang berkata, kita tidak dapat dengan sendirinya mengusir kerumunan jahat yang telah menguasai hati. Hanya Kristus yang dapat membersihkan bait suci jiwa. Tetapi Dia tidak akan memaksa masuk. Dia datang ke dalam hati, tidak seperti datang ke Ka'bah yang lama. Tetapi Dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Wahyu 3 ayat 20. Perhatikan, kehadirannya, yaitu kehadiran Kristus, akan membersihkan dan menguduskan jiwa. Sanctify the soul.
sehingga itu bisa menjadi bait yang kudus bagi Tuhan dan tempat kediaman Allah di dalam roh. Efesus 2 ayat 21 dan 22. Jadi, yang menguduskan jiwa kita adalah Yesus Kristus, yaitu dengan mengizinkan Dia masuk ke dalam hati kita. Bagaimana Yesus masuk dalam hati kita? Melalui kehadiran rohnya, roh Kristus. Lihat juga Galatia 4 ayat 6. Oleh karenanya, berdasarkan penjelasan Alkitab dan roh nubuat, yang pertama, yang menguduskan kita adalah Allah Bapa, Allah damai sejahtera. Yang kedua, caranya Allah Bapa menguduskan kita adalah melalui anaknya, Yesus Kristus, yaitu dengan mengaruniakan rohnya yang kudus, roh Kristus. Karenanya, yang ketiga, roh Kristuslah yang menguduskan tubuh kita. Yang keempat, roh Kristuslah yang menguduskan roh kita. Dan yang kelima, roh Kristuslah yang menguduskan jiwa kita. Jadi, baik roh, jiwa, dan tubuh yang kuduskan adalah Yesus Kristus melalui kehadiran rohnya yang kudus. Bisa lihat betapa pentingnya roh Kristus itu bagi kita. Perhatikan perkataan Yesus berikut ini dalam Yohanes 17 ayat 19 yang berbunyi, "Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Bisa lihat, hanya Yesus dan Yesus saja yang kita perlukan untuk pengurusan kita. Sebab Yesus itulah kebenaran. Apa tantangan doktrin Trinitas? Doktrin Trinitas ajarkan bahwa yang tinggal dalam hidup kita adalah oknum lain yang mereka sebut Allah Roh. Apakah ada tulisan Alkitab dan roh nubuat yang menyatakan bahwa Allah Roh itu menguduskan roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita? Tidak ada. Apakah ada tulisan dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Allah Roh telah menguduskan dirinya supaya kita dikuduskan dalam kebenaran? Tidak ada. Apakah ada dalam Alkitab dituliskan bahwa Allah Roh itu adalah kebenaran? Tidak ada juga. Lalu buat apa Allah Roh itu? Tidak ada. Hati-hati saudaraku dalam Tuhan. Karena ini dapat menuntun kepada pembenaran diri sendiri oleh perbuatan. Sebab bukan roh Kristus yang memerintah dalam hati kita. Karenanya, perhatikan dan ingat selalu, yang kita perlukan hanyalah Yesus saja. Tidak ada yang lain. Dan Yesus hadir dalam hidup kita melalui kehadiran rohnya yang kudus, roh Kristus. Izinkan Yesus masuk ke dalam hati kita saat Dia mengetuk. Buka pintu, agar Dia masuk dan tinggal bersama dengan Dia. Agar kita, Yesus benarkan dan kuduskan roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali bagi kami, sebab kami seringkali membenarkan diri kami sendiri, melalui perbuatan-perbuatan yang kami rasa baik dan benar, dan memang benar dan baik. Namun, jika hal-hal itu bukan Yesus yang perintahkan dan kerjakan dalam hati kami, maka kami dapat salah. Karenanya, biarlah kami hanya selalu meminta kehadiran Roh Kristus dalam hati kami dan mengerjakan semua hal-hal yang baik itu, agar hidup kami Dia benarkan dan Dia kuduskan, sebab Allah Bapa menguduskan kami melalui anak-Nya. Tolong kami agar tidak tergoda dengan roh-roh yang lain. Hanya Roh Kristus saja yang kami perlukan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi ya Bapa, karena kami berdoa dan mohon ampun akan dosa, hanya melalui nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.